Sugeng Sonten untuk teman-teman dan juga masyarakat Bapak, Ibu, Om, Tante, Mas dan juga Mbak yang sudah hadir di sore hari ini ya. Senang sekali karena akhirnya hadir lagi Festival Kebudayaan Yogyakarta 2024 kali ini dengan judul temanya adalah Umpak Buko. Jadi aku pengen sapa dulu yang ada di lapangan Bauran. Selamat sore. Yang sekarang sedang santap, ini apa hitungannya? Siang menuju sore ya berarti ya. Dan juga aku pengen sapa untuk sedulur-sedulur yang sekarang sudah atau sedang menonton ya. Ini siniar kali ini yang hadir lagi di Festival Kebudayaan Yogyakarta 2024. Itu hadir lagi bersama dengan orang-orang yang menyenangkan tentu saja. Obrolannya bakal santai tapi akan tetap bersama dengan saya, ada Wip Tieta. Dan sesuai dengan tema tahun ini, temanya itu adalah benda. Dan judul temanya Umpak Buko tadi ya. Kalau misalnya kamu penasaran seperti apa sih Umpak Buko, kenapa Umpak Buko gitu ya, kamu bisa cek aja di website dan juga Instagramnya FKY gitu. Nah sekarang di tema yang pertama ini sangat menarik sekali ya, karena hadir di setiap harinya, di setiap lini kehidupan kita gitu, tapi sering kita lupakan, tapi sering kita konsumsi juga. Jadi tema untuk sore hari ini itu adalah, ini agak melebih-lebihkan sebetulnya ya. Temanya adalah bagaimana mungkin atau mana mungkin kita hidup tanpa toko bangunan dan toko plastik. Itu dia ya. Sekarang kita sudah hadirkan dua, aku bilangnya dua apa ya, ini cantik dan juga ganteng loh, luar biasa ya. Jadi kita punya dua tamu. Di sebelah kanan saya ada Mas Arnold Wicaksono ya, bukan Arnold Chef tentu saja, dari Matahari Jaya, toko bangunan atau lebih tepatnya apa nih Mas nyebutnya? Supermarket bangunan. Nah, supermarket bangunan Matahari Jaya sebagai head store-nya ya. Head store-nya. Nah, itu dia. Kemudian di sampingnya, wah ini cantik banget ya. Ada, aku panggil Mbak aja ya. Mbak Tanti Waluyo, ini adalah manajer CV 40 Group. Betul ya, saya nyebutnya 40 ya? Betul. Bukan 40 dan atau sekawan, alah berapa gimana sih, sekawan doso bukan ya? 40. Betul sekali, 40. Nah kita tumben sebetulnya ya bisa membawa aku bilang perusahaan-perusahaan yang cukup besar di sini gitu. Jadi aku cukup grogi sebenarnya sore hari ini. Nah tapi kita ngobrolnya santai-santai aja gitu ya. Kita ngomongin dari awal aja deh. Akhirnya pertanyaan template yang pertama yang hadir adalah kenapa sih bangunan dan kenapa memilih plastik gitu. Tapi nggak cuma plastik sebenarnya, kemasan juga kan berarti hitungannya. Kenapa waktu itu 40 toko 40 dan juga Matahari Jaya memilih untuk kayaknya lini bisnis ini nice untuk kita hadapi gitu. Coba boleh dari siapa dulu? Dari saya? Boleh dari Mas Arnold dulu. Kalau bicara bahan bangunan, mungkin owner saya namanya Bapak Pranowo Tanutioso. Bisa dibilang kalau untuk bahan bangunan sudah lama sekali, dari tahun 90-an sudah memulai untuk bahan bangunan. Awalnya itu dimulai di aluminium dan kaca. Lalu memulai lagi di perhotelan, Hotel Matahari. Nah yang terakhir ini yang bisnisnya masih muda ya, bisa dibilang sekitar 12 tahun ini di supermarket bangunan. Jadi memang udah lini bisnisnya dari awal Bapak Pranowo memang sudah ke arah bahan bangunan sih Kak, seperti itu. Oke, tapi berarti maksudnya ini ya, harusnya saya ketemu ya sama karena gini, ada banyak opsi untuk membuat atau memilih tema-tema dalam bisnis gitu, dan memilih toko bangunan mungkin ya di ranah anak muda terutama itu nggak kepikiran buat mereka, tapi proyektif sebetulnya untuk kedepannya karena semua orang itu membangun ya kan gitu. Nah kalau yang plastik, kalau boleh tahu, plastik dan kemasan gitu. Baik, sebelumnya terima kasih, kami senang sekali diundang ke acara FKY ini Kak. Terima kasih juga. Toko Plastik 40 ini sudah lama, berdiri sejak tahun 1980-an, jadi ya kurang lebih 40 tahun sudah mulai operasional di kota Yogyakarta ini. Awal mulanya toko plastik 40 namanya, tapi sekarang kita sudah
ada kemajuan lagi mengarah ke arah kemasan. Jadi istilahnya toko plastik dan kemasan. Dari zaman dahulu kan kita istilahnya semua orang pasti membutuhkan sesuatu untuk dikemas. Nah, sedangkan kita berusaha menyiapkan wadahnya atau bungkusnya. Kalau dulu kita masih berpikirannya plastik. Sekarang dengan kemajuan teknologi juga kita ikut program Go Green. Jadi kita juga tidak mengarah ke plastik saja, tapi juga ke kertas, paper segala macam. Karena itu tadi plastik pun kita juga sudah memikirkan gimana plastik itu bisa ramah lingkungan. Jadi untuk jangka panjang tidak merusak lingkungan hidup dan sekitarnya. Luar biasa. Jadi itu tadi kenapa dari awal pendiri yang terdahulu, ownernya memilih untuk membuka toko plastik dan kemasan. Karena namanya plastik dan kemasan pasti kita mikir semua membutuhkan ya. Betul. Makanya itu ya, apalagi ini ya, mungkin skala terkecilnya adalah rumah tangga gitu. Kemudian skala terbesarnya adalah UMKM gitu kan, pasti. Jadi kayak semua tuh butuh. Saya pun sebagai konsumen biasa gitu, maksudnya orang yang di rumah aja gitu, selalu nyetok yang namanya kemasan gitu. Apapun, bahkan sekarang ada tin wall lah dan lain sebagainya. Itu sih yang aku pengen tanya nextnya. Pertanyaannya adalah, kita kan makin maju ya teknologi tuh. Aku kalau misalnya ngelihat dari berbagai aspek gitu, kadang suka heran dengan wah luar biasa ya sekarang produk-produk tuh makin berkembang gitu dari hari ke hari. Nah, kalau dari bangunan dulu deh Mas Arnold, kan aku pengen tahu deh, supermarket bangunan dan toko bangunan itu bedanya apa sih? Tadi kita sempat ngobrol ya, soalnya ada yang mengira pasti kayak Bipti juga ya. Kalau toko bangunan pasti identiknya dengan pasti ada besinya, ya kan? Ada baja ringan, galvalum dan sebagainya gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih ini sebenarnya gimana ya pengkhususan dalam bangunan gitu? Oke, sebenarnya kalau bicara supermarket bangunan mungkin hampir sama yang Ibu tadi juga sampaikan. Sebenarnya bahan bangunan itu juga hampir sama dengan plastik. Jadi judul temanya sekarang itu sebenarnya sama sih, memang semuanya butuh ya Bu. Tapi kalau ditanyakan tentang perbedaan toko besi dan supermarket bangunan, bisa dibilang kalau toko besi kan skala kecilnya, sedangkan supermarket namanya sudah supermarket itu besar. Jadi ada beberapa barang yang di toko besi nggak ada, tapi di supermarket bangunan ada. Kalau untuk supermarket bangunan sendiri yang jelas itu lebih ke modern outlet. Jadi sudah bisa dibilang ada beberapa barang seperti electronic lock, lalu untuk lampu LED dan cat yang sudah dengan ditinting seperti itu. Bahkan ada beberapa barang yang seperti shower, yang itu water heater dan lain-lain di toko besi belum ada, tapi di kami sudah ada. Jadi lengkap, bahkan seperti peralatan dapur untuk rumah tangga kami pun ada, seperti kompor tanam, untuk teflon dan lain-lain ada. Jadi bisa dibilang one stop shopping untuk kebutuhan rumah tangga, dan bisa dibilang pembangunan dari awal sampai akhir itu kami ada semua sih Kak sebenarnya. Oh, jadi ini nggak cuman apa ya aku menyebutnya bagian luar, tapi interiornya pun juga hadir gitu di situ. Tapi kalau ngomongin soal bahan bangunan ya, aku nih ya sebagai masyarakat yang nggak tahu nih bisa punya rumah kapan ya, sebenarnya kalau ngomongin perkembangan produknya tuh gimana sih Mas? Maksudnya aku dengar Mas Arnold ini sudah lama nih bekerja di Matahari Jaya. Kalau dari awal masuk sampai sekarang tuh perkembangannya seperti apa sih secara produk? Jadi perkembangan teknologi itu memang bisa dibilang ke semua aspek. Jadi kalau kita bicara teknologi, bahkan di bahan bangunan tuh maju sekali Kak. Kita bicara handle kunci ya Kak. Yang dulu handle kunci cuma biasa ya, cuma untuk handle biasa. Sekarang sudah pakai fingerprint. Bahkan dulu kalau kita bicara fingerprint hanya untuk hotel bisa dibilang. Tapi sekarang untuk rumahan banyak sudah pakai fingerprint, pakai ID, bahkan bisa terkonek dengan KTP. Jadi misalkan nih Kakak beli handle elektroniknya di Matahari Jaya, satu keluarga dengan KTP aja itu bisa dibuka. Jadi tidak perlu kartu yang khusus, pakai iKTP bisa. Nanti didaftarkan, gitu? Ditempelkan saja sudah bisa untuk membuka. Bahkan sekarang yang terbaru itu ada sensor wajah. Jadi misal ada satu produk ya merek Dexon, ada Solid juga, itu kalau kita di depan handle tersebut, dia bisa memproyeksikan wajah kita, pintu itu membuka sendiri. Ya, jadi itu sangat
teknologinya udah maju sekali. Jadi bahkan kalau orang lain baru misalkan maaf ada yang mau pencurian dan lain baru berdiri di depan itu nggak cocok di sensor wajahnya, dia akan bunyi seperti alarm. Wah, ini udah kayak ini ya, apa namanya tuh, film-film mata-mata ya. Kalau pengen melakukan pencurian ya. Tapi aku juga baru tahu loh, maksudnya kemarin-kemarin itu kalau lampu aja, bohlam lampu itu bisa diatur lewat smartphone kita. Betul. Ya kan, ada yang warnanya bisa berubah-berubah juga gitu. Nah kalau di plastik dan kemasan gimana Bu? Soalnya sekarang tuh makin banyak, aku jadi semakin suka juga karena ada opsi-opsi tadi kayak kertas, tin wall dan lain sebagainya. Baik Kak, terima kasih. Toko Plastik 40 ini memang kalau dibilang pasti toko plastik tertua mungkin di kota Jogja ya. Jadi sejak awal visi kita memang menjadi pusat kemasan yang terpercaya, terlengkap dan termurah di kota Jogja. Jadi kalau ada produk-produk baru tentang kemasan pasti kita selalu menyediakan, karena kita juga tidak memungkiri sesuai visi kita supaya masyarakat di Jogja itu juga bisa mendapatkan fasilitas untuk kemasan-kemasan makanan, terutama ya makanan minuman yang aman, kemudian juga kembali lagi tadi ramah lingkungan. Jadi kita lebih sekarang ke arah produk-produk paper, ada paper cup, ada paper bowl. Mungkin dibandingkan dengan plastik, ya plastik sudah mulai kita kurangin juga, walaupun kita juga untuk pemilihan produk plastik kita pun kita juga sudah pilih-pilih yang lebih ramah lingkungan. Oke. Ya, jadi tapi kita sekarang lebih fokus ke pengembangan untuk paper. Karena di mana-mana paper lebih disukai juga dan harganya juga lebih hemat. Betul. Jadi memang sekarang mengarahnya tuh berarti perkembangannya ke kertas ya. Aku juga tahu ada sedotan pun sedotan kertas sekarang ya gitu. Jadi memang ternyata begitu ya. Botol-botol yang bahannya kaca pun juga setauku bisa dijual, yang kemudian bisa di recycle ya. Tidak ulang. Itu sih luar biasa. Tapi sebenarnya ada nggak sih dari bangunan maupun kemasan gitu yang dulu ada sekarang nggak ada, dan kenapa itu tergantikan gitu? Kalau untuk bahan bangunan mungkin yang nggak ada, sekarang nggak ada gitu ya Kak ya. Mungkin hampir semua masih ada, cuma seperti di upgrade Kak. Jadi contohnya dulu saya aja sampai bingung ya, karena kan lampu itu kalau jatuh pecah ya Kak ya, bohlam ya dulu. Sekarang itu lampu jatuh nggak pecah LED itu, bahkan dibanting gitu juga nggak pecah. Dan itu safety, karena awal dulu keluar ya Philips itu saya kaget juga, dijatuhin gitu nggak pecah ya. Kaget juga karena kan setahu saya kalau lampu jatuh pecah ya itu. Jadi banyak yang di-upgrade dari situ. Seperti kayak water heater, kita bicara water heater. Dulu tuh kalau orang bicara water heater atau pemanas air itu untuk listrik semua. Sekarang diciptakan dengan gas. Ya, jadi sebenarnya itu terkonsep bahwa mungkin hampir sama, tapi dari produsen membuat seperti itu karena pertama lebih irit dengan gas dengan 3 kilo untuk mandi 4 orang satu keluarga itu bisa untuk sampai 3 minggu, mandi sehari 2 kali ya, jadi lebih irit. Kedua bisa dibilang simple, kalau listrik kan mungkin agak ribet instalasi dan lain-lain. Jadi kebanyakan kalau di bahan bangunan itu seperti di upgrade, seperti shower kan, dulu kalau shower kena airnya kalau tekanannya kenceng di kulit kadang sakit. Sekarang itu diciptakan udah mulai lembut Kak. Jadi ada istilah namanya rain shower. Jadi kalau airnya kena wajah, kena muka itu lembut sekali. Jadi mirip seperti kena gerimis kecil-kecil itu loh Kak. Jadi mandinya mandi gerimis gitu istilahnya. Ini mungkin itu yang namanya mandi dengan gaya ya. Betul. Luar biasa nih, kayaknya saya harus mengupgrade rekening dulu kalau ini ya. Tapi berarti tidak ditinggalkan, tapi di-upgrade gitu ya. Kalau di kemasan gimana? Sama juga Kak, jadi kemasan itu selalu di-upgrade juga, selalu ditambah jenisnya, ditambah macam-macamnya, jadi tidak ada yang di-discontinue gitu, tidak ada. Selalu kita menambah produk-produk baru yang lebih inovatif. Oke, tapi berarti kalau dari konsumen itu tidak ada yang melakukan meninggalkan. Kan ada nih produk-produk yang kayaknya ini sudah harus ditinggalkan. Misalnya nih, kayak styrofoam kan sekarang udah ditinggalkan ya. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi masih ada ya. Berarti nggak bener-bener ditinggalkan. Tidak. Tapi memang sudah ditingkatkan gitu untuk bisa lebih ramah lingkungan, bisa lebih murah, lebih awet gitu ya. Nah, kalau ngomongin konsumen berarti ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh gimana ya, aku bertanyanya ya, produk yang menyesuaikan keinginan konsumen apa
konsumen yang ngikutin teknologi sebetulnya? Kalau menurut Mbak Tanti dan juga Mas Arnold. Kalau dari saya, tapi ini lebih ke mungkin konsep teori saya sendiri ya Kak. Jadi memang kalau kadang orang awam juga ngelihatnya produk itu ngikutin permintaan customer. Tapi sebenarnya kalau kita track, sebenarnya bukan produk mengikuti customer, tapi sosok produsen yang itu inovatif. Membuat sesuatu yang baru, akhirnya itu berfungsi untuk customer. Ya, jadi memang produsen itu selalu berinovasi. Jadi ya ibarat kata yang tadi saya sebutkan contohnya, yaitu nggak ada permintaan customer yang mungkin nggak pecah lampu ya, tapi produsen yang begitu, customer jadi tahu. Bahkan yang kita bicara handle elektronik, mungkin kalau dipikir orang ya berpikirnya namanya elektronik lock pasti di hotel, nggak di rumahan sih, nggak ada permintaan seperti itu. Tapi saat dibuat oleh si produsen tersebut dan dipasarkan, akhirnya customer berpikir, wah di rumah asik juga ini, kita nggak perlu bawa kunci, ya kita buka cuma pakai fingerprint, pakai KTP aja sudah bisa. Bahkan KTP itu nggak perlu dilepas KTP-nya Kak, taruh di dompet, ditempelkan aja udah bisa buka. Jadi tergantung inovasi si produsen, konsumen itu sebenarnya mengikuti. Jadi sebenarnya konsep bisnis itu adalah suatu produsen itu yang bisa berinovasi lebih baik, menemukan sesuatu yang spesial, konsumen pasti akan menikmatinya. Seperti itu sih. Kalau menurut saya kayak kurang lebihnya seperti itu. Ini masuk nih, makanya soal ini jadi pertanyaan juga ya sebelum Mbak Tanti menjawab, karena pertanyaan juga karena ada kalau kita ngomongin produk dari sisi masyarakat tuh ya ngikutin pasar katanya ya. Tapi kalau dipikir-pikir pasar pun ya tidak berpikir bahwa itu tadi ada inovasi-inovasi kayak gitu di lapangan. Sebenarnya siapa yang ngikutin siapa? Kalau menurut Mbak Tanti gimana? Kak, kalau untuk kemasan kita memang ada dua hal, berinovasi juga iya, tapi kita juga bisa istilahnya customize atau tailor made. Jadi sesuai dengan kebutuhan customer. Ya, karena customer kita kan bermacam-macam. Jadi kalau untuk di toko plastik 40 sendiri kita bisa bikinin sesuai yang dibutuhkan. Misalnya dus mau ukuran khusus atau mau disablon warna apa, dikasih gambar apa, kita bisa. Bisa custom ya berarti. Juga. Ya, selain inovasi kita juga bisa custom. Karena kadang untuk terutama untuk makanan mereka pengen punya brand tersendiri, mereka pengen punya ciri khas produk tersendiri, jadi packagingnya juga harus kita bikinkan khusus. Ya, jadi kita bisa customize juga sesuai customer keinginannya seperti apa. Tapi ya itu ya dengan syarat dan ketentuan loh. Masa ya pesan satu doang gitu kan nggak bisa ya. Nah kita lanjut lagi ya ngobrolin tadi. Ini cukup memberikan aku insight soal pasar, ngikutin pasar atau konsumen sebenarnya yang menyesuaikan diri sama produk gitu. Nah kalau ngomongin kualitas gitu, gimana sih caranya kita nih sebagai masyarakat umum melihat, mengetahui kalau ini kualitasnya, kalau dibilang ngomongin kualitas bagus, harusnya harganya juga ngikutin ya. Tapi kualitas yang maksimum yang bisa kita dapat gitu. Kalau untuk aspek bahan bangunan, kan kalau bicara produk biasanya orang awam bilang ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitasnya. Tapi kalau di bahan bangunan itu mungkin bisa dibilang sales toko kami yang istilahnya melayani customer itu disebutnya adalah sales konsultan. Kenapa disebut sales konsultan? Karena kami berprinsip menjual produk itu, kita itu untuk konsultasi kepada pelanggan. Terkadang orang misalkan, maaf ya, saya budgetnya misalkan budget saya nggak terlalu besar nih, mau beli handle kunci, tapi rumah saya di dekat pantai. Sedangkan handle kunci kalau yang murah kan dia bahannya besi, kalau dekat pantai berapa bulan sudah berkarat gitu ya Kak. Jadi kita mengkonsultasikan bahwa kalau rumah Bapak dekat di pantai, memang itu kita harus pakainya yang stainless, dan kadar stainlessnya harus tinggi, karena kalau tidak nanti karat Pak. Walaupun nanti si customer terserah mau memilih yang mana ya Bu. Jadi tapi kita tetap mengonsultasikan. Kita juga bisa mengkonsultasikan untuk produk itu berkaitan mengenai seperti pompa kadang rumahnya yang bisa dibilang, maaf ya, di daerah yang airnya susah sekali ya Kak, dia mau pakai pompa yang biasa itu nggak bisa, harus ada pompa khusus yang dia sampai dalam gitu loh. Jadi memang
kami berjualan itu tergantung konsultasi, tidak hanya sekedar dari budget. Karena kami juga tidak mau asal customer senang, Kak. Jadi misalkan, oh saya punya budgetnya segini, Kak, dipilihkan ini. Itu kalau kita asal milihkan sesuai budget, nanti pasti terjadi komplain. Nah, jadi kami fungsinya sales konsultan itu untuk mengkonsultasikan apa yang terbaik didapat pelanggan untuk rumahnya. Karena tujuannya Matahari Jaya juga membuat supermarket bangunan itu, semua orang itu kan punya harapan, punya sebuah rumah ya, Kak. Dan rumah itu bisa dibilang mungkin standarnya orang, rumah itu bagus menurut dia beda-beda. Tapi kita menciptakan customer itu mendapatkan peralatan rumah itu atau bahan-bahan di rumah itu yang nyaman dan safety juga, Kak. Seperti itu, seperti atap pun kita juga ada standarnya kita sampaikan. Jadi intinya yang terbaik itu aspeknya banyak, Kak. Tidak hanya sekedar budget, tapi itu yang terbaik untuk si customer. Seperti itu. Itu namanya, makanya dulu Mas Kris ya yang bilang seperti yang kau minta itu ya. Itu mengoptimalkan. Makanya kalau misalnya ada yang bilang ada harga, ada rupa, ya memang gitu. Tapi apa yang terbaik buat kita itu harus bertanya. Makanya kalau dari Mbak Tanti dan juga Toko 40 nih, Baik, Kak. gimana caranya kualitas terbaik buat kita gitu? Baik, Kak, kalau untuk kualitas tentu yang tersedia di toko pasti produk-produk berkualitas yang kita jual karena kita nggak mau mengecewakan customer. Namun untuk packaging itu atau kemasan itu memang bervariasi ya, dari ketebalannya, ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang super tebal. Nah, kembali lagi tergantung fungsinya. Jadi sales kita juga selalu mengedukasi dulu kepada customer, menggali dulu kebutuhannya untuk bungkus apa, kita sesuaikan. Misalnya untuk bungkus yang barang-barang ringan, ketebalannya tidak perlu yang tebal-tebal, cukup yang tipis. Tapi kalau untuk barangnya yang berat atau yang besar gitu, mungkin perlu ketebalan yang khusus seperti itu, Kak. Jadi semuanya berkualitas, hanya tergantung fungsinya. Oke. Ya, kalau salah memakainya, mungkin jadi tampaknya kok ini plastiknya bocor atau nggak kuat, tapi mungkin karena itu tadi kembali belum tahu fungsinya yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi selalu kita memberikan edukasi terlebih dahulu, ditanya dulu seperti apa yang mau dibungkus, seperti apa yang mau dikemas, supaya itu tadi customer tidak kecewa. Betul ya. Jadi memang intinya itu adalah bertanya dulu ya. Selain bertanya ini harganya berapa ya, bisa kurang apa enggak. Adalah bertanya sebenarnya ini yang cocok buat kebutuhan kamu itu apa ya, sedulur-sedulur. Ini kan aku yakin pasti semua yang menonton pengen punya rumah sendiri dan pengen punya bisnis sendiri karena kamu pengen berdikari ya kan, nggak pengen ikut orang terus ya. Nah, itu tadi ngobrolin soal kualitas. Semua berkualitas dan yang terbaik buat kita gitu. Tapi sebagai orang yang melihat dan berkontak dengan konsumen gitu, bisa selama ini bisa kayak sedikit memetakan nggak sih kecenderungan masyarakat tuh sukanya di produk yang apa, produknya yang seperti apa, kriterianya gitu nggak? Kalau di plastik dulu deh boleh, di plastik, di kemasan dulu. Baik, Kak, kalau untuk toko plastik 40 ini kebetulan kita tersedia lebih dari 3.000 item. Jadi kita untuk satu jenis item itu kita punya bervariasi ketebalan. Jadi misal seperti paper cup itu ada yang kertasnya yang dari tebal, dari sedang, dari tipis. Jadi tergantung customer mau memilih harga yang ekonomis atau harga premium. Jadi semuanya ada, semuanya tersedia. Kira-kira seperti itu. Tapi maksudnya yang sekarang disukai gitu sama masyarakat tuh apa? Misalnya, oh yang lagi laku banget itu sekarang adalah yang berbahan kertas misalnya, atau yang gimana gitu. Kalau dilihat akhir-akhir ini aja, yang lagi tren. Sebenarnya hampir rata-rata, tapi memang mungkin sedikit lebih banyak lagi ngetrennya paper. Oke. Ya, tapi kemasan lain pun juga nggak jauh berbeda sih. Ya, karena sekali lagi konsumen di toko plastik kemasan itu dari segala kalangan dan segala bidang ya, dari horeca ada, hotel, resto, cafe ada, ataupun dari packaging barang-barang seperti ekspedisi juga. Jadi kita food dan non food semuanya punya kemasannya. Jadi ya kalau dibilang mana lebih laku,
kurang lebih semuanya laku. Sama Iya, aja sama gitu aja, ya. Tapi iya. memang lagi banyak dicari, ini lagi naik daun ya. Apa namanya, kertas tadi ya, Kertas, berbahan ya. kertas. Kalau di bangunan nih, apa yang lagi tren sekarang, Wes? Kalau bicara bahan bangunan yang lagi tren itu bisa dibilang yang pertama tadi rain shower tadi ya Kak. Jadi kadang ada yang mungkin bisa dibilang dia budgetnya untuk bahan-bahan lainnya, barang-barang lainnya nggak terlalu yang mahal nih biasa. Tapi dia beli yang untuk showernya itu pengen yang mahal karena memang saat sales konsultan kami menawarkan produk tersebut mungkin kayak bisa membayangkan wah kayaknya kalau mandi ya kan airnya kayak air gerimis itu kayaknya pikiran penat tuh hilang gitu ya Betul, Kak. waktunya healing ya itu Betul. ya kayaknya. Ya. Healing tersendiri Apalagi anget yang keluar. Nah, betul. Allah. Jadi itu memang yang paling laris itu. Yang kedua memang di smart lock-nya karena smart lock itu pertama itu untuk keamanan rumah Kak. Kadang itu kalau kita bicara handle kunci, kadang handle kunci itu bisa diduplikat, dalam artian diduplikat ada aja lah yang istilahnya maaf ya pencurian itu bisa. Tapi kalau yang untuk smart lock itu sangat susah untuk di situ. Jadi itu laku karena kebanyakan untuk membuat aman rumah istilahnya gitu. Jadi memang kedua barang itu yang bisa dibilang sekarang yang paling banyak dicari. Mungkin harganya sudah terjangkau sih Kak. Kalau untuk handle elektronik sekarang di harga 1,3, 1,2 juta sudah ada, sudah dapat. Gak terlalu tinggi. Kalau shower yang udah range shower itu gak sampai 1 juta juga udah dapat. Jadi kadang barang tersebut menurut saya juga terjangkau karena kami mengedukasi itu. Di bahan bangunan itu ada yang memang harganya mungkin dibilang agak tinggi ya, misalkan kita bicara 1 juta. Tapi kalau jangka waktunya mungkin sampai 15 tahun, 20 tahun, menurut saya 1 juta murah sih. Karena kalau kita bicara range shower itu dipakai bisa 15 tahun sampai 20 tahun. Ya, apalagi pemakaian rumah yang bisa dibilang kita pakai sama keluarga sendiri. Kan pemakaiannya nggak ngawur ya Kak. Harga 1 jutaan bisa dipakai 15 tahun. Itu murah sekali. Iya, jadi investnya kesannya awalnya mahal, tapi kalau dipikir sampai jauh hari itu murah menurut saya. Seperti itu. Berarti bisa dibilang yang lagi tren sekarang di bangunan ya, terutama kalau kita ngomongin interior itu adalah apa namanya, yang berkaitan dengan teknologi tinggi ya, yang digital dan juga yang sudah apa ya aku bilangnya ya berteknologi tinggi itu sih. Gitu ya. Nah kalau ngomongin apa namanya, ini karena kita udah mau berakhir ya sebetulnya, karena soalnya nggak kerasa juga ternyata ya. Ini ngomongin strategi pemasaran deh, karena tadi aku sempat ngobrol Mbak sama Mas Arnold tentang promo pas ulang tahun besok ya. Ini tapi sebelumnya aku pengen tanya juga strategi pemasaran yang efektif, menarik buat customer tuh gimana sih? Siapa tahu kan ada dari sedulur-sedulur FKY yang juga ingin memulai bisnis di situ juga gitu. Oke, tapi ini menurut pendapat saya Kak ya. Jadi mungkin ada yang setuju apa tidak ya. Tapi kalau saya bicara di bisnis supermarket bangunan dan bisa dibilang saya sudah lama sih di bahan bangunan. Kita bicara konsumennya dulu. Konsumennya yang membeli bahan bangunan itu siapa sih? Yang pertama adalah kita sebutnya homeowner. Homeowner itu adalah orang yang biasa itu punya rumah tinggal ya. Dan yang kedua adalah kontraktor. Ya, kontraktor itu sebenarnya banyak ya, ada kontraktor, ada arsitek juga, ada tukang ya. Kita dibagi dua itu. Jadi kita segmentasikan dulu. Kalau kita bicara pemborong, kita kalau mau mengikat mereka, kita sering adakan gathering ya. Kita jamu, kita kasih diskon spesial, kita kasih kalau pembelian sekian nanti dapat free ini. Kita buatkan member. Jadi biar loyal juga kalau beli di kami. Karena kalau pemborong itu mereka 1 tahun bisa 4 kali 5 kali proyek Kak. Jadi proyek ini selesai nanti berapa bulan lagi beda proyek. Jadi harus kita ikat biar mereka setia seperti itu. Betul-betul langganan ya. Langganan, Oke, betul. baiklah. Ke vendornya ya ini ya ternyata ya. Kalau dari Mbak Tanti gimana? Baik Kak, kalau di bidang kemasan toko plastik 40 kita ada sistem membership karena rata-rata customer kita kan kalau di kemasan itu pasti dia kebanyakan horeca, hotel, restoran, kafe seperti itu. Jadi mereka akan rutin membeli kemasan. Jadi kalau ada sistem member, mereka dapat fasilitas harga khusus member juga free delivery. Oke, baiklah. Nah, karena ini udah mau selesai ya, nggak kerasa ya. Tapi aku pengen tanya terakhir deh, kalau misalnya nih ada dari sedulur-sedulur yang datang gitu ke toko plastik dan kemasan 40 dan juga ke Matahari Jaya. Ini deket-deketin aja deh, ada sesuatu nggak dari toko dan kemasan 40 dan juga Matahari Jaya. Yang mana dulu nih? Mau? Oke, boleh.
Kalau di Matahari Jaya, jadi kami memang setiap bulannya itu selalu ada promo yang berganti-ganti Kak. Setiap tanggal 1 sampai akhir bulan. Jadi promonya kami selalu ganti-ganti biar variatif. Jadi si customer juga tidak bosan dengan promo-promonya. Tapi kalau untuk deket di bulan ini, kami sebenarnya di bulan Oktober ini ulang tahun ke-12-nya Matahari Jaya Kak sebenarnya. Wow. Jadi banyak promo, terutama nanti di tanggal 24 Oktober itu puncaknya. Jadi bisa dibilang itu diskonnya gede banget itu. Bahkan pembelian dapat souvenir, dapat goodie bag itu banyak sekali. Jadi ya mungkin kalau ada yang sedang membutuhkan bahan bangunan, mungkin langsung datang aja Kak ke Matahari Jaya, terutama di tanggal 24 Oktobernya, jangan lupa. Oke, harusnya ini udah rilis ya besok ya. Nah, kalau dari toko plastik dan kemasan 40. Baik Kak, kalau di toko plastik 40 kebetulan kita lagi ada free untuk jadi member. Sebelumnya memang kita hanya memilih customer tertentu yang sudah kita anggap beli rutin dan dalam jumlah minimal tertentu baru kita kasih fasilitas member. Tapi untuk sampai akhir tahun ini memang lagi ada free untuk menjadi member. Jadi bisa langsung jadi member dengan minimal beli berapapun. Gratis member, nanti dapat fasilitas harga khusus dan bisa free pengiriman. Oke, itu dia ya. Aku masih ada waktu buat terakhir gak sih? Enggak ya? Oke, aku sebenarnya ini pertanyaan terakhir banget sih. Kalau menurut Mbak Tanti dan juga Mas Arnold melihat kemasan plastik dan juga toko, bukan tokonya ya, tapi apa namanya, bangunannya gitu. Gimana melihat itu di tengah kebutuhan masyarakat kita sebagai benda. Dari Mbak Tanti dulu aja. Baik ya, terima kasih Kak. Kalau untuk kemasan atau packaging, saya rasa sampai kapanpun orang mungkin tidak membutuhkan dan bahkan hampir setiap hari pasti dibutuhkan. Karena baik untuk mengemas makanan maupun mengemas barang, kita setiap hari selalu bergulat dengan sesuatu, dengan barang dalam hidup ini. Jadi ya sampai kapanpun tidak pernah bisa kita tinggalkan. Oke, itu dia ya kalau dari Mbak Tanti. Kalau dari Mas Arnold gimana? Kan kita sering dengar ya, atau mungkin dulu kita pernah belajar ya Kak, zaman SD atau SMP ya, ada istilah sandang, pangan, papan ya. Nah, Matahari Jaya itu sebenarnya termasuk di papannya ini, yang bisa dibilang itu rumah tinggal. Jadi kalau kita bicara rumah tinggal, renovasi rumah itu selalu pasti ada Kak. Makanya kami untuk traffic customernya pun dalam satu hari Kak, itu bisa nyampe 150 sampai 200 customer setiap harinya. Jadi ya cukup banyak. Jadi setiap harinya total segitu tuh bisa dibilang berarti kebutuhannya itu selalu ada di masyarakat Jogja, terutama di Bantul ya, karena kan kalau Matahari Jaya di Bantulnya ya bisa dibilang itu nggak akan ada habisnya sih Kak. Apalagi kalau orang mau renovasi, ngecat, kadang baru dapat rezeki, dapat bonus, wah buat renovasi rumah seperti itu. Jadi menurut saya ini bisnis proyeksinya bagus banget sih, nggak bakal lekang oleh waktu sih kalau bahan bangunan, saya bilangnya seperti itu. Oke, itu dia ya. Berarti emang wah ini udah nggak bisa dipungkiri sebetulnya ya, dan nggak bisa dipungkanan juga karena ini penting banget di tengah-tengah kita, dan aku rasa kita semua pun termasuk yang sedang bicara ya punya mimpi untuk punya rumah sendiri, nggak cuma satu bahkan ya. Dan juga bisa punya bisnis sendiri. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Tanti dan juga Mas Arnold sudah hadir di sini. Kita mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu. Dan untuk sedulur-sedulur yang nonton ya, jangan lupa untuk mampir langsung aja ya ke lapangan Baburan yang ada di Bantul untuk hadir menikmati Festival Kebudayaan Yogyakarta 2024. Umpak Buko, Umpak Kelur. Saya Bipti pamit, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.